Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuni dan rekan saya Muhammad Ihwan Nur Alizen akan mempresentasikan tentang kutipan. Bentuk dan jenis kutipan. Pertama, pengertian kutipan. Menurut Bernardus, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan disebut dengan mengutip. Menurut Kamus Besar KBBI, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku, majalah, atau yang lainnya. Akan tetapi, secara umum, kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. Dalam kutipan terdapat dua jenis dalam mengutip, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan dari buku atau tulisan yang harus sama dengan aslinya, baik dengan susunan kata-katanya maupun tanda bacanya. Kutipan langsung ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung panjang atau blue quote ini memiliki beberapa syarat. Di bawah ini syarat kutipan langsung panjang. Pertama yaitu American Psychological Association atau disingkat APA Style, yaitu apabila panjang kalimat yang penulis kutip melebihi 40 kata. Kedua, Modern Language Association atau MLA Style, yaitu apabila panjang kalimat yang penulis kutip melebihi 4 baris. Ketiga, apabila si penulis mengutip sumber bacaan itu berjumlah 4 baris atau lebih, teks yang diketik pada alinea baru. Kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek yaitu mengutip sumber bacaan sejumlah tidak lebih dari 4 baris. Kata yang dimasukkan dikutip menjadi bagian atau kelanjutan tubuh tulisan, tetapi bukan paragraf baru, diikuti dengan tanda koma 2 di bagian atas. Kutipan langsung pendek ini ditulis menjadi satu dalam sebuah paragraf karya tulis. Tanda petik tersebut memisahkan antara kalimat kutipan dengan kalimat penulis, dan sumber kutipan ditulis dekat dengan kalimat kutipan. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengambil pendapat atau uraian dari buku sumber lain yang penyajiannya dengan bahasa sendiri. Interpolasi. Interpolasi menurut KBBI, kata interpolasi adalah penyisipan kata, kalimat, dan sebagainya dalam buku atau naskah. Arti lainnya dari interpolasi adalah pengalihan pola pikir, pandangan, dan sebagainya. Interpolasi kutipan harus disalin sama persis seperti aslinya, tetapi kadang-kadang diperlukan suatu kata atau pertanyaan yang bisa disisipkan untuk memperbaiki kesalahan atau memperjelas gagasan. Apabila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, baik dalam ejaan maupun ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan atau kekeliruan tersebut. Penulis harus mengutip apa adanya. Penulis harus membuat catatan kaki atau diberikan catatan dalam kurung segi 4. Catatan langsung ditempatkan di belakang teks atau unsur yang dianggap keliru. Teknis ini disebut interpolasi, yaitu dengan menuliskan sik tanda seru. Kata sik tanda seru menunjukkan bahwa penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan sekedar mengutip apa adanya. Daftar pustaka. Menurut Kamus Besar KBBI, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya.
yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku yang disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Daftar pustaka merupakan daftar dari berbagai sumber yang digunakan untuk menulis sebuah buku atau karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut bisa berupa buku, jurnal, sumber dari internet, koran, dan beberapa sumber lainnya. Baik kutipan maupun daftar pustaka memiliki sistem penulisan dan penyusunan yang sudah ditentukan. Kutipan dan daftar pustaka memiliki fungsi yang tentunya bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Dan cara penulis daftar pustaka yaitu: pertama, tulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. Kedua, tulis tahun terbit buku. Setelah tahun terbit diberi tanda titik. Ketiga, tulis judul buku dengan diberi garis bawah atau dicetak miring. Setelah judul buku diberi tanda titik. Keempat, tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberi tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberi tanda titik. Kelima, apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber ditulis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit. Kemudian di antara sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Terakhir, kode etik penulisan karya ilmiah. Menyusun karya ilmiah melibatkan proses berpikir rasional dan berpikir empiris. Penyusunan karya ilmiah harus mengikuti metode ilmiah dan harus memenuhi prinsip-prinsip keilmiahan. Metode ilmiah adalah metode yang di dalamnya memuat langkah-langkah pengorganisasian dan pengaturan gagasan pemikiran yang konseptual dan prosedural. Prinsip-prinsip keilmiahan yaitu objektivitas. Segala sesuatu yang dipaparkan didasarkan pada data, bukan pada interpretasi penulis. Hasil studi empiris, fakta yang mempunyai validitas dan reliabilitas tinggi. Pemaparan berdasarkan rasio, mempergunakan pikiran dan pengalaman. Guna menunjang keperluan tersebut, ada sejumlah sikap yang harus dimiliki seorang penulis karya ilmiah, yaitu sikap ilmiah, yakni selalu ingin tahu mengenai berbagai macam hal. Kritis, selalu mencari informasi sebanyak mungkin. Sikap terbuka, bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Objektif, menyatakan sesuatu dengan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi. Sikap rela menghargai karya orang lain, yakni tidak bersikap sebagai plagiator, yaitu orang yang mengambil karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangannya. Sikap berani mempertahankan kebenaran, yakni membela fakta atau yang dipaparkan. Sikap menjangkau ke depan dengan sikap futuristik, yaitu dapat membuat hipotesis, membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun teori baru. Kode etik penulisan karya ilmiah adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Adapun norma-norma yang harus diperhatikan mencakup 3 hal, yaitu cara pengutipan dan perujukan. Penulis harus jujur dalam menyebutkan rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Jadi penulis harus menghindari diri dari tindakan plagiat. Cara perizinan. Penulis wajib meminta izin secara tertulis kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, maka penulis harus jujur menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan dan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, sebagian dimodifikasi atau dikembangkan. Cara penyebutan data. Nama sumber data atau informan
tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data. Sebagai gantinya, nama sumber data atau informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.